Masak nasi kuning bikin kue di hari ulang tahunnya si Sajia. Halo, assalamualaikum semua. Tumben pagi-pagi aku mau sarapan, tapi sarapannya pakai singkong rebus dan sambal bawang. Selesai sarapan di sini aku dan kakak Ziza mau cetak topper ulang tahun. Kebetulan tempatnya itu cuma di samping tempat kerjanya si Papa Ziza. Tapi sekarang Papa Ziza nggak ada ya guys, soalnya nanti siang baru masuk kerja. Nah di sini aku mau cetak toppernya dulu, tapi sementara nunggu toppernya dicetak, aku mau ke briling di sebelahnya. Selesai cetak topper, aku belum langsung pulang karena aku mau belanja dulu di tempat kerjanya Papa Ziza, karena bahan-bahan kue dan yang lainnya masih ada yang kurang ya guys. Karena sekarang aku itu mau bikin nasi kuning, jadi aku mau beli styrofoam sekalian sama sendoknya. Tadinya aku itu mau ambil sendok yang besar, tapi nggak muat sama styrofoamnya ini, jadi kita ambil yang sendok yang kecil aja, kan buat anak-anak juga. Semua belanjaannya udah lengkap, sekarang tinggal kita bayar. Seperti biasa kalau aku mau bikin kue ulang tahun untuk anak-anak, Papa Ziza yang bagian gunting-gunting toppernya ya guys. Dari kemarin kan kalau aku bikin nasi kuning itu pakai bihun jagung, sekarang aku pakai soun. Karena memang kalau di Gorontalo itu bikin nasi kuning laksa basah cuman pakai soun. Tapi di pasar maupun di warung itu nggak ada yang jualan soun kayak gini. Adanya itu cuma di tempat kerjanya Papa Ziza, tapi tiap ke toko itu aku lupa terus untuk belinya. Jadi setiap mau bikin nasi kuning itu udah malas lagi mau pergi ke toko karena lumayan juga jaraknya. Dan itulah kenapa aku cuman pakai bihun ya guys. Di sini ada kakak ipar aku juga yang lagi bantuin isiin kerupuk yang jadi topping untuk nasi kuningnya. Jangan cari aku di mana karena aku yang lagi mixer kue ini ya guys. Ini tuh ceritanya udah agak sorean. Di sini kakak ipar aku lagi parut kelapa pakai mesin. Karena kan di sini kita mau bikin nasi kuning itu lumayan banyak, jadi pakai kelapanya itu harus banyak juga. Sekarang waktunya kita ngaruh nasi kuning. Pokoknya di sini aku itu dakdikdukser. Karena kan biasanya aku masak nasi kuning itu buat kita aja. Tapi di sini perdana aku masak banyak untuk orang lain. Kira-kira mereka suka nggak ya? Apalagi nasi kuning ini beda banget sama nasi kuning yang biasa mereka bikin. Kalau nasi kuning di sini tuh khasnya pakai beras ketan dan pakai abon atau suiran ayam. Beda banget sama nasi kuning yang aku lagi bikin sekarang. Iya sih, kita masak nasi kuning ini untuk anak-anak pengajian, tapi kan setidaknya emak-emaknya itu kepo gimana rasanya. Ya udahlah, pede aja, tapi sebenarnya di dalam hati ini semoga aja mereka suka sama nasi kuning bikinan aku. Tahu nggak, salahnya kita masak itu udah agak siangan. Alhasil selesai kue, makanan hampir mau isa, dan pokoknya kita serba buru-buru semuanya. Di sini aja kita udah kewalahan, yang mana yang duluan yang kita mau masak. Ini aja aku tag video masak-masaknya cuman sampai ngaron nasi kuning ini. Dari masak laksa basah, masak sambal, sampai hias kue aku nggak ada videoin. Pokoknya udah buru-buru banget. Nanti kalau kalian pengen video full bikin nasi kuning, aku bikin lagi ya guys. Nah di sini nasi kuningnya aku tambahin lagi bubuk kunyit instan biar warnanya itu makin cantik. Singkat aja, di sini aku udah di tempat pengajian si kakak Ziza dan si Sajia. Nah di sini sebelum ke inti acara mereka mau yasinan dulu. Oh iya guys, si Sajia ini sebenarnya adik aku yang paling bungsu dan sekarang ini udah ikut tinggal sama kita. Iya guys, kenapa aku ambil si Sajia? Karena si Sajia itu udah ditinggal sama mama sejak umur 3 tahun. Dan pertama-pertama mama meninggal itu si Sajia tinggalnya bareng aku. Tapi ini sebelum menetap tinggal di Lombok ya guys. Tapi pas kita udah memutuskan untuk pergi ke Lombok, aku itu udah ngajak si Sajia pergi bareng aku, tapi papa nggak kasih. Karena katanya papa biarin aja mau tinggal bareng papa. Dan dengan berat hati aku tinggalin si Sajia, adik aku ini bareng papa. Kenapa aku ninggalinnya dengan berat hati meskipun dengan orang tua sendiri? Karena kan posisinya si Sajia itu masih kecil dan besarnya itu sama aku. Dan posisinya aku itu kan udah mau pergi jauh, udah mau tinggal di kampungnya Papa Ziza. Jaraknya juga kan udah jauh banget, udah beda pulau. Jadi kebayangkan guys, rindunya itu kayak apa. Nah waktu itu tepat 2 tahun aku tinggal di Lombok, aku udah coba-coba bicara sama papa mau ajak si Sajia tinggal bareng kita lagi. Nah aku bujuk kayak gini sama papa biar ada temannya si kakak Ziza. Alhamdulillah dikasih loh guys. Insya Allah aku dan Papa Ziza sehat-sehat, umur panjang, bisa ngebesarin kakak Ziza dan si Sajia sampai besar, sampai mereka dewasa dan sampai sukses. Amin. Nah di sini gak terasa acara potong kue dan tiup lilinnya udah selesai. Tinggal kita bagi-bagiin kue dan nasi kuning yang udah kita bikin tadi. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar jaya. Cukup juga porsi untuk semuanya. Katanya anak-anak mereka mau langsung makan di sini bareng-bareng. Oke deh kalau gitu udahan dulu ya guys. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.